Kita selalu berpikir tasawuf itu di gunung, tasawuf itu tidak lagi memikirkan dunia. Karena tasawuf yang disajikan itu tasawuf hasil penjajahan Belanda. Belanda itu berhasil mendikotomi dunia spiritual dengan dunia realita. Nah, muncullah judul-judul begini. Ya, mumpung di kampus jadi agak genit dikit ya. Next, judul begini harusnya diperbaiki. Bahwa tidak ada dikotomi dan kontradiksi antara dunia spiritual, tasawuf, dengan dunia modern. Karena kalau dia terpisah, sudah pernah ke Jepang, Pak Amra berapa kali ke Jepang? Belum. Nanti bersama-sama kita ke Jepang. Prof belum. Atau nggak usah ke Jepang. Korea? Apalagi. Di Jepang dan Korea, itu ketika orang dibully, jadi ada artis. Dia dibully cuma sekelompok orang, dia mau bunuh diri. Di Jepang ada masalah sedikit, itu ada gunung bukit khusus untuk bukit bunuh diri. Itu mengerikan sekali. Ternyata Jepang itu dengan kemajuan teknologinya, ternyata mengalami kemunduran spiritual. Jadi jika ada pertanyaan tadi dan jadi buku, Prof, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama al-akharun? Kenapa Muslim, bukan Islam ya, Islam selalu maju. Kalau Muslim orangnya, Islam itu bersih, orangnya belum tentu bersih. Lihat aja kampung Muslim di Ambon, ya sampahnya, waduh saya tadi kaget, ya tepi jalan. Saya dari kecil ngaji kitab, selalu kitab fikih itu, kitab pertamanya taharah. Dan dibuka selalu dengan at-tuhur syatrul iman, bersuci, suci, bersih, separuh iman. Tapi ternyata orang Islam itu memang paling males. Makanya hadisnya paling banyak bab taharah. Karena Allah tahu orang Islam ini seperti itu. Tapi Islam bersih, orang Muslimnya yang belum tentu bersih. Tolong dibedakan. Muslim itu tidak suci. Islam suci. Inna dina indallahil Islam. Islam tidak perlu dibela. Muslim perlu dibela. Allah nggak perlu, Allah nggak butuh kita. Yang justru kita yang perlu Allah. Kita yang perlu Islam. Islamlah yang membela kita. Bukan kita yang membela Islam. Ini mohon maaf perspektif kata-kata. Ya, perspektif kata-kata. Boleh sepakat, boleh tidak. Ya, di kampus ini orang boleh berbeda dan perbedaan itu dipelihara. Sepakat? Ya. Jadi dalam pikiran kita, dunia spiritual terpisah dari dunia modern. Saya masih ingat guru sejarah kebudayaan Islam kami dulu, ketika kami membahas kemunduran Islam, pertanyaan tadi, saya bertanya, Pak, kenapa Islam mundur? Dia langsung mengatakan, kamu buka halaman sekian, baca. Kami baca, kemunduran Islam ditulis dalam buku sekolah anak-anak kita dan itu sekolah negeri. Karena orang-orang bertasawuf. Berarti ini buku sejarah kebudayaan Islam, tapi yang saya baca itu sejarah salah faham tentang Islam. Mereka lupa semua bahwa kebangkitan baik politik, teknologi, semuanya adalah orang-orang yang kita sebut wali-wali Allah. Pernah dengar tentang Ibnul Haytham? Karena Ibnul Haytham sekarang ada TV, ada handphone. Dulu kameranya gede. Ibnul Haytham mengerti teori bagaimana pencahayaan, jarak, fokus, lokus, dan semuanya. Maka dari Ibnul Haytham muncullah yang kita sebut loops, kamera, dan sekarang dipakai oleh orang-orang di luar sana. Tidak lagi domain barat, timur sudah menguasai, Jepang, Korsel, Cina. Ini sudah menguasai. Jadi kita tidak lagi mengatakan kemajuan barat itu keliru besar. Jadi tolong lidahnya di reset. Di reset ulang. Bahwa kemajuan itu sekarang bukan lagi milik barat.
Tapi sudah milik timur. Cuma belum timur tenggara. Kita belum kebagian. Masih debat masalah Sayyidina dan gak Sayyidina. Masih debat masalah celana jingkrang gak jingkrang. Masih debat tahlil dan sholawatan. Masih debat di situ. Akhirnya spiritual kita tergerus. Gak ada kemajuan. Ibnul Haytham itu dulu dia serba bisa. Dia menjadi penasehat kayak PU. Kayak ketua PU-nya Raja Mesir. Nil itu setiap musim hujan meluap. Maka dipanggillah Ibnul Haytham, kamu bisa urus irigasi. Kata dia, oh siap. Dia gambar semuanya. Di idenya udah tergambar. Air ngalir ke sini, masuk ke sini, irigasi ke sini. Berapa kubik air keluar, masuk, semuanya sudah selesai. Tapi dalam prakteknya orang Mesir tidak siap untuk kemajuan itu. Akhirnya gagal proyek. Maka sang raja mengatakan, cari Ibnul Haytham, tangkap dia, bunuh dia. Ibnul Haytham apa yang lakukan? Saking cerdasnya orang. Dia pura-pura gila. Lalu dia pakai baju coban camping, pakai celana ala kadarnya. Lalu ngomong-ngomong sendiri. Ketika Algojo datang, bingung mau nangkap dia. Jenggotnya dipanjangkan. Orang Mesir itu kalau jenggot panjang bentuknya sama semua. Sama seperti orang Ambon Malaysia yang laki-laki kalau berjenggot. Seperti orang Arab. Arab ma'lum. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya serius. Orang Ambon itu lebih berbulu dari orang Sumatera. Tapi itu bukan evolusi yang sempurna. Jangan salah paham. Karena saya tidak mengerti diri. Itu Ibnul Haytham meninggal rajanya, baru dia kembali pakai baju filosof, sufi. Pakai serban, pakai jubah sufi. Lalu dia ternyata di masa kegilaan itu malam-malam dinulis. Nulis, jadi dia sembunyi di satu kamar, dia lobongin kamar, macam-macam. Jadilah teori lensa.